Kamu terlihat sangat buruk bagiku saat ini, Alina Hasyet. Alina Ali. Bahkan jangan menyebut namanya di hadapanku. Saya tidak menyukainya sama sekali. Anda dapat memikirkan apapun yang Anda inginkan, tetapi dia adalah suami saya. Katakan padaku, satu hal. Kamu bangga sekali menjadi istri pria malang itu? Anda merendahkan diri Anda sendiri sehingga Anda menyetujui pekerjaan itu, yang bahkan belum kamu lakukan. Anda menerima itu adalah kesalahan Anda dan itu, kamu harus dihukum. Feles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Apa yang harus saya lakukan? Aku telah menghancurkan hidupku. Aku juga harus merusak milikmu. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan hidup dengan hormat di rumah itu? Menghormati. Masyarakat ini tidak pernah menghormati perempuan. Begitu banyak wanita yang masih hidup, sedang dipukuli, tanpa rasa hormat. Mereka menangis, meratap, tapi mereka tinggal. Saya juga akan hidup. Alina, pasti ada perbedaan antara kamu dan wanita lain. Dan seharusnya ada. Anda adalah orang yang terpelajar. Dan wanita itu yang kamu bicarakan adalah wanita desa yang buta huruf. Tidak ada perbedaan, Ramsa. Saya seorang wanita biasa, seperti semua wanita biasa lainnya yang duduk di rumah. Pendidikan tidak mengukur status dan kehormatan perempuan. Wanita terpelajar sama tak berdayanya dengan buta huruf. Apapun itu, kamu seharusnya tidak melakukannya, Alina. Dengan menyetujui pria itu, Anda menyangkal keberadaan Anda sendiri. Apalagi yang telah dilakukan gadis sepertiku. Siapa yang tidak mendapat dukungan kuat dari seorang ayah? Yang saudara laki-lakinya pergi ke luar negeri, dan ibunya tidak sehat dan selalu khawatir tentang putrinya. Apa yang harus saya lakukan? Itu hanya sebuah hubungan. Lebih banyak lagi yang akan terjadi datang sebagai gantinya. Semuanya akan sama. Ramsa, kamu harus memahami ini. Masyarakat tidak akan pernah berubah. Kita harus menikah dalam masyarakat ini. Dan Anda harus hidup dalam masyarakat ini. Apakah kamu mengerti? Penerbangannya sangat lama sehingga tidak berakhir. Aku sangat senang kamu akan menikah. Saya hanya ingin segera sampai ke tempat Anda. Saya sangat bersemangat. Aku ingin bertemu Alina. Bicaralah padanya bahwa kamu tidak tahu. Saudara Asim dan Taimur tidak akan datang? Tentu saja mereka akan datang. Pertama, dapatkan tanggal final. Tahukah kamu, aku banyak bercerita tentang Alina kepada Asim, bahwa dia menjadi muak padaku. Api, aku harus memberitahumu sesuatu. Tidak, beritahu aku dulu kapan itu akan terjadi. Kamu membuatku bertemu Alina. Aku harus memberitahumu ini, itu. Gadis yang akan aku nikahi. Itu bukan Alina. Apa maksudmu? Itu bukan Alina. Kamu dulu. Anda mengatakan bahwa Anda tidak menginginkan siapapun lain selain Alina. Ya. Seperti ini. Tapi tidak sekarang. Apa yang kamu katakan, Syahzad? Apa yang kamu katakan? Api, gadis yang berteman denganku. Dia bukan Alina. Anda mengatakan bahwa Anda gunakan untuk berbicara dengan Alina. Apa itu tadi? Saya dulu berbohong. Siapakah wanita itu? Siapa dia? Namanya Hina. Dia adalah Bibi Syahnas, putri pencari jodoh. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu sudah gila? Anda akan menikahi gadis itu, Putri Syahnas. Pikiranmu, apakah kamu sudah sadar? Api. Kalian berdua bukan tandingannya. Kamu duduk. Demi Tuhan. Dengarkan aku. Oke, dengarkan aku. Saya bisa menjelaskan. Apa yang ingin Anda jelaskan? Anda menikahinya? Aku jadi sangat tegang, Bu.
Saya telah menelepon Syahzad berkali-kali. Dia tidak memilih satu pun. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Bagaimanapun, adiknya sangat pintar. Semoga hal seperti itu tidak terjadi di sana. Syahzad mengikuti perintahnya. Dan dia mempercayainya secara membabi buta. Mama, tolong katakan hal-hal yang baik. Mohon doanya agar semuanya baik-baik saja. Ya, sayang, aku selalu berdoa untuk nasib baikmu. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan nasibku? Nasib saya sangat baik. Allah mempunyai rahmat yang besar kepadaku. Apapun yang saya inginkan, saya mengerti. Dan untuk mendapatkan semua ini, saya telah berusaha sekuat tenaga. Allah tidak akan menolak hal ini dariku. Ya, sayang, semoga Tuhan melakukan maumu. Ini akan terjadi seperti ini. Anda tidak khawatir. Mengapa Anda tidak memakai pewarna kuku? Karena aku berdoa. Semoga Tuhan memperbaiki segalanya. Taruh sedikit minyak di rambutku. Datang. Anda menjadi bebas seketika. Saya tidak percaya ini. Kedua ibu putrinya sangat pintar. Mereka menunjukkan foto orang lain dan membersihkannya. Jalan untuk putrinya. Syahzad, mereka telah membodohimu. Tidak seperti api ini. Anda mencoba untuk memahami. Betapa pintarnya mereka sehingga mereka memaksamu melakukannya. Semua ini untuk mereka. Tidak bisakah kamu melihat? Apakah kamu tidak mengerti? Mereka tidak tertarik padamu. Mereka tertarik rumah ini dan kekayaanmu. Apa yang telah terjadi padamu? Api, bagaimana kamu bisa begitu menghakimi seseorang? Anda harus bertemu mereka sekali. Aku tidak akan menikahkanmu dengan putri pencari jodoh. Ini adalah tidak yang besar. Apakah kamu mendengarkan? Dia membuatmu bodoh dengan kepintarannya. Oke. Bagus. Jika Anda tidak mau menikahkan saya di sini. Kalau begitu lupakan pernikahanku. Syahzad, kamu. Api, kenapa kamu tidak mengerti? Aku tidak bisa mempersiapkan diriku untuk gadis lain. Tidak bisa mencintai lagi dan lagi. Ini bukan cinta. Ini penipuan. Ini adalah penipuan denganmu. Itu bukan cinta. Demi Tuhan. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu ini itu. Dia memberiku kehidupan baru. Dia membawaku keluar dari masa laluku. Anda tahu apa yang Syahzad? Dia memanfaatkan kepolosanmu dan alam yang membumi. Dia menipumu, membuatmu bodoh. Tolong, Api. Dia mencintaiku. Dan aku juga. Jika saya menikah, saya akan menikah dengannya. Atau aku tidak akan melakukannya. Dan kali ini saya sudah bersumpah. Sumpah yang sama yang kamu ambil untuk pernikahanku. Sekarang Anda menyelesaikan sumpah Anda atau saya akan menyelesaikannya. Lihat sayang, dengan membungkuk sedikit, bagaimana semuanya menjadi baik. Sekarang mereka akan datang besok untuk membawamu. Sayang, siapa yang sujud? Dia tidak pernah putus. Kamu adalah putriku yang manis. Ya putri yang siap digantung. Adalah putri yang manis. Dan orang yang mengatakan kebenaran adalah orang yang belak-belakan dan kasar. Mengapa kamu menaruh pemikiran yang salah dalam pikiran kakakmu? Tidak bisakah kamu diam saja? Bu, aku tidak ingin merusak apapun itu. Sudah rusak. Oke, pergi, lakukan beberapa pekerjaan, dan alihkan pikiran Anda ke beberapa pemikiran positif.
dan orang-orang itu akan datang besok. Anda akan membuat makanannya. Aku merasa tidak baik. Mama, saya tidak tertarik membuatkan makanan untuk orang-orang itu. Dan jika saya membuatkan makanan untuk orang-orang itu hanya karena aku mencintai Alina. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Dan saya akan menambahkan sedikit racun pada makanan mereka. Sekarang jangan bicara sampah. Dan dengarkan. Buatkan teh untukku. Aku sedang sakit kepala. Ya Bu, ada lagi? Ayo, buatkan teh. Ya Tuhan, gadis ini telah membuatku khawatir. Dan sayang, kamu bersiap-siap besok. Anak perempuanku. Di mana kamu, Syahzad? Aku mencarimu seperti orang gila sejak kemarin. Saya telah menelepon Anda, mengirim pesan kepada Anda. Saya merasa sesuatu telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Saya merasa seperti aku telah kehilanganmu. Tidak mudah untuk kalah. Sepertinya sulit untuk mendapatkannya. Ya, apakah semuanya baik-baik saja? Kamu Api harus datang. Apakah dia di sini? Ya. Dia di sini. Anda memberitahunya tentang saya. Ya, aku menceritakan segalanya padanya. Apa yang dia katakan? Tidak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia pasti mengatakan sesuatu. Aku memberitahumu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Lalu, sekarang bagaimana? Maksud saya, akankah dia datang ke rumah kita? Lihat apa yang terjadi. Setidaknya, duduklah. Lain waktu. Sebenarnya aku harus pergi ke rumah temanku. Saya berpikir untuk memilih Alina dalam perjalanan. Itu benar. Alina, makanan sudah siap. Kami akan makan dalam rumah. Lain waktu. Kita semakin terlambat. Alina, ayo pergi. Ayo sayang, bawakan barang bawaanmu. Kamu orang. Seharusnya duduk sebentar. Makanan sudah siap. Saya di dalam mobil, Anda bisa datang. Oke. Insya Allah akan segera menemuimu. Apakah Anda sudah membawa barang bawaan Anda? Datang. Alina, haruskah kita pergi? Oke, kalau begitu, jaga dirimu. Kita akan segera bertemu, insya Allah. Allah Hafiz, datanglah kepada Alina. Datang. Tetap bahagia. Semoga Anda tetap tenang. Tetap bahagia. Oke, temui adikmu. Ya Allah Hafiz, jaga moodmu tetap baik-baik saja. Tetaplah tersenyum. Oke, berangkat. Allah Hafiz. Apakah Anda memeriksa sikap orang-orang ini? Jika mereka tetap tinggal untuk sementara waktu, apakah hal itu menyakitkan mereka? Dan kamu membuatku membuat makanan sepanjang hari di dapur. Sayang, mereka sudah terlambat. Bu, mereka tidak terlambat. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa mereka melakukan hal yang besar. Mendukung kami dengan mengambil Alina. Kalian berdua
bersikaplah seperti orang bodoh di depan mereka. Anda tidak menaruh sedikit pun rasa hormat terhadap diri Anda sendiri. Aku akan masuk ke kamarku. Alina. Kali ini rumahmu terselamatkan karena aku. Saya menekan Ali, menceritakan kepadanya tentang rasa takut akan Tuhan, bahwa dia membawamu kembali ke rumah. Namun hal ini tidak boleh terjadi lagi. Ini adalah kesempatan pertama dan terakhir. Saya berterima kasih kepada Anda. Daripada bersyukur, lebih baik bertobat. Ini akan membuat hubungan Anda dan Ali menjadi kuat, dan rumahmu akan terselamatkan. Kamu benar. Ibuku juga mengatakan hal yang sama padaku. Saya bertobat dan saya akan tetap bertobat. Jadi rumahku tetap menetap. Alina tidak melakukan apa-apa. Itu yang tidak disukai Ali. Bahwa Anda berbicara dengan seseorang melalui nomor telepon rumah atau keluar rumah. Jadi jangan lakukan hal-hal ini. Hal itu membuat Ali marah. Seperti ini kamu akan menghancurkan rumahmu. Hati-hati. Saya akan berhati-hati. Saya akan mencoba melakukan hal itu saja. Itu akan membuat Ali bahagia. Tolong, cobalah. Bahwa kamu tidak melakukan apapun yang tidak disukai Ali. Dan kamu tetap bahagia di rumahmu. Jangan khawatir. Atau, berapa lama kamu akan tetap marah padaku seperti ini? Saya sedang berbicara dengan Anda. Anda bertingkah seperti seolah-olah kamu telah memasukkan garam ke dalam susu dan aku marah. Dan aku akan baik-baik saja dalam beberapa menit. Dosa yang kamu lakukan, mungkin aku tidak akan pernah melupakannya. Tidak pernah. Sekarang kamu akan menghukumku. Wanita sepertimu harus diberi medali atas keberanianmu. Betapa mudahnya kamu telah menipuku. Aku bahkan tidak tahu dan kamu melakukan semua ini. Kamu menyalahkanku, Ali. Aku menyalahkanmu. Menyalahkan kamu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti ini? Hal ini terlihat konyol, datang darimu. Ali, aku tidak melakukan apapun saat kamu menyebut namaku. Adalah cara yang menghina dan tidak menghormati saya. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Bukankah kamu setuju di sini tentang perilakumu yang tidak berkarakter? Jangan bicara seperti ini di masa depan. Sesuatu, tolong ambilkan permen. Tidak, terima kasih. Itu cukup. Nak, ambillah sesuatu. Haruskah aku memberikannya padamu? Tidak Bibi, aku akan mengambilnya. Putrimu adalah pilihan kakakku.
Dan dia adalah satu-satunya saudara laki-lakiku. Karena dia satu-satunya, saya harus memperhitungkannya, pilihannya dan kebahagiaannya. Sekarang dia menyukai putrimu, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah keterpaksaanku. Ya, kami bahagia. Dalam hal apa anak-anak bahagia? Anda akan sangat bahagia. Dan kenapa kamu tidak bahagia? Api. Silakan. Omong-omong, saya sempat berpikir bahwa saya tidak menginginkan pernikahan yang megah. Semua fungsi pernikahan akan sederhana. Karena tidak ada kesempatan atau tempat. Itu sebabnya saya ingin semuanya sederhana. Dan ini adalah pusaka keluarga kami yang kami berikan kepada setiap menantu yang datang ke rumah kami. Sekarang dari rumah manapun dia berasal, terserah sifat yang dia miliki. Kita harus menjaga tradisi keluarga kita. Dan ini pertanda keluarga yang baik. Bahwa mereka meneruskan tradisi keluarga mereka. Ambil ini. Di sini. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी, दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। Aku sama sekali tidak menyukai gadis itu. Saya tidak tahu apa yang Anda lihat pada dirinya. Dia tampak licik dari wajahnya. Itu sebabnya dia membodohi pria lugu sepertimu. Api, ayolah. Kamu mengatakan ini karena dia adalah putri pencari jodoh. Jika dia berasal dari Amerika, Anda tidak akan melakukannya. Sudah berkata seperti ini. Anda tahu bahwa saya tidak peduli dengan status siapapun. Saya hanya mengatakan betapa keduanya licik. Itu sebabnya mereka menjebakmu dan membuatmu bodoh. Anda tidak dapat melihat apapun. Anda menjadi buta. Tolong, Api. Kamu tahu, dia telah membawaku keluar dari fase itu, di mana saya berada selama bertahun-tahun. Dia adalah gadis yang sangat baik. Tidak bisakah kamu memaafkannya atas satu kesalahannya? Wanita yang tidak memiliki kerendahan hati dan karakter. Anda tidak bisa mengharapkan kebaikan apapun darinya. Aku kasihan pada gadis itu. Kamu menyebut namanya di depan semua orang. Apa yang mungkin dia alami? Apa keluarganya akan melalui? Apakah kamu punya ide? Anda memiliki gadis-gadis baik di depan Anda. Kamu memilih apa untuk dirimu sendiri? Sebuah batu. Sebuah batu tidak akan pernah bisa menjadi berlian. Ingat ini.
itu di tanganku. Aku punya cincin namamu. Sekarang berbahagialah. Saya membuat api siap untuk ini setelah banyak kerja keras. Ya sebenarnya, aku ingin menanyakan itu padamu. Bukankah api senang dengan lamaran ini? Sepertinya dia tidak datang atas kemauannya sendiri. Dia setuju karena kebahagiaanku. Yang lain, buat dia bahagia selalu. Cobalah itu dia. Tidak ada keluhan apapun darimu. Apa yang kamu bicarakan tentang Syahzad? Dia bukan hanya apimu. Dia juga apiku. Terima kasih. Saya mengharapkan jawaban yang masuk akal ini dari Anda. Oke, kamu tidak bilang bagaimana penampilanku hari ini? Kapan kamu akan menjadikanku pengantinmu? Aduh Buyung, kamu belum kuliah? Apakah ini setnya? Apakah itu terlihat bagus? Ya. Tapi maukah kamu pergi kuliah memakai set emas? Itu juga diseragam? Terus, jangan gadis-gadis pergi memakai perhiasan ke perguruan tinggi. Siapakah orang-orang ini? Siapa yang kuliah pakai set emas? Ayo pergi atau tidak? Saya pasti akan pergi. Anda tahu kapan teman saya bertunangan atau seseorang menerima usulan atau ada pernikahan. Mereka membuatku sangat iri. Sekarang giliranku. Buatlah sedikit kencang. Lakukan sendiri. Buat ketat. Anda sudah gila. Dia akan pergi ke perguruan tinggi dengan mengenakan set emas. Bodoh. Di mana kamu merias wajahku? Ya Tuhan, perona pipiku. Anda bahkan tidak memberitahu kami bahwa Anda akan bertunangan. Itu terjadi begitu tergesa-gesa sehingga saya pun tidak melakukannya. Mengerti bagaimana hal itu terjadi, tetapi jangan mengambil ketegangan. Ketika saya akan menikah, saya akan mengundang semua orang. Aku akan mengadakan bridal shower. Tunjukkan pada kami gambarnya. Aku tidak mengharapkan hal bodoh ini darimu. Anda tahu fotografer mengambil gambar. Mereka pergi untuk dibuat. Ketika albumnya datang, saya akan membawanya. Tunjukkan pada kami gambar pengantin pria di ponsel Anda. Ya, itu saya punya. Tunggu 1 detik. Kemarilah, lihat ini. Dia baik, tapi bukankah dia jauh lebih tua darimu? Anda tidak merasa malu? Usia seseorang tidak dipandang. Kami melihat latar belakang dan penghasilan mereka. Kita melihat keluarga. Dia anak tunggal, sangat kaya. Kamu benar. Oke, sekarang beritahu, kapan aku akan mengadakan bridal shower? Apa temanya? Kami akan melakukan beberapa. Alina sayang. Membuat ayam malam ini saat makan malam. Dan Ali sangat suka ikan goreng. Buatlah itu. Oke.
Saya punya. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi denganmu? Apakah Anda bertengkar dengan Ali, Pak? Tidak. Anda mengerjakan wajan Anda. Saya punya. Mereka sangat kejam. Pertarungan tidak berakhir di rumah ini. Terkadang ibu dan anak bertengkar, dan terkadang Tuan Wajdan datang dan berkelahi. Wajdan. Maksud Anda, Ayah Ali? Iya, Bu. Dan Tuan Ali menjadi gila jika dia marah. Dia mulai merusak barang-barang. Dia berteriak, "Apa yang orang tuamu lihat di sini dan menikahkanmu?" Ini tertulis dalam takdir. Saya punya. Anda terjebak di sini. Orang-orang ini tidak menganggap manusia sebagai manusia. Oke, maafkan aku cukup sekarang. Katakan padaku sendiri, apakah salahku kalau seluruh keluarganya menetap di Amerika? Dan mereka ingin pernikahan di sana? Atau kenapa aku tidak mengundang kalian semua? Mengapa menikah begitu dini? Anda baru saja bertunangan. Kamu benar. Sudah kubilang dia anak tunggal dan saudara perempuannya. Sangat mengkhawatirkannya. Dia telah memberikan banyak tekanan. Bagaimana aku bisa menolaknya? Baiklah, katakan padaku, setelah menikah, kamu akan menetap di Amerika? Apa kamu marah? Kami akan pergi berbulan madu ke suatu tempat dan lalu kembali. Karena semua bisnisnya ada di sini, rumahnya besar sekali di sini. Dia tidak akan meninggalkan segalanya dan menetap di Amerika. Apakah semua persiapan pernikahan akan dilakukan di Amerika? Ya tentu. Ada semua desainer di sana. Jadi, ibu bilang semua belanjaanmu akan selesai dari sana. Dan Syahzad sudah memutuskan. Saya sangat bahagia untuk Anda. Saya juga sangat senang, tetapi izinkan saya berbicara dengan teman yang lain juga. Apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu berdiri di sini dengan marah? Sudah 3 hari. Alina belum menghubungi kami. Dan kamu juga telah meninggalkannya. Coba dan temukan apakah dia masih hidup atau tidak. Sudahkah Anda menikahi putri Anda atau menguburkannya? Ya Tuhan, semoga hal ini tidak pernah terjadi. Bagaimana kabarmu? Dia telah pergi ke rumahnya. Biarkan dia tenang. Jangan menelponnya lagi dan lagi. Dan para orang tua yang berulang kali menanyakan putrinya. Putri mereka tidak betah berada di sana. Anak-anak perempuan itu akan menjadi orang lain. Tidak ada orang yang seperti Alina. Dan Anda mengetahui kondisinya dengan baik dan tenang. Kamu berbicara seperti ini. Apa yang telah terjadi? Sayang, aku tahu kondisinya. Makanya aku bilang, Ali tidak suka dia menggunakan telepon seperti ini. Saya tidak ingin menelepon dan membuat masalah untuknya. Bu, aku belum memintamu meneleponnya dan berbicara dengannya sepanjang hari. Saya hanya mengatakan untuk meneleponnya sekali dan menanyakan kesejahteraannya. Dia akan baik-baik saja, insya Allah. Anda tidak khawatir. Dan kamu, kendalikan lidahmu. Anda harus menyelesaikannya di masa depan. Setelah menikah, Anda harus menunjukkan kesabaran. Atau rumah tidak beres. Bu, aku tidak ingin menetap di dalam. Ngomong-ngomong, Alina sudah tenang. Yang lain, kamu setuju dengan nikah ini? चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता
पी लिया जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू धोखा दिल को हुआ लगता था तू Ya Tuhan, Hina, masih di telepon. Berhenti sekarang. Sekarang sisihkan. Ayo, kita berfoto selfie. Tidak ada fotografer. Saya tidak ingin mengambil. Saya tidak percaya bahwa kamu sudah menikah. Dan itu juga dalam keluarga besar. Jika Anda tidak bisa percaya, maka percayalah sekarang. Karena sekarang, saya Nyonya Syahzad. Dan Anda akan melihatnya. Bagaimana aku akan memerintah rumah itu? Insya Allah. Lihat Hina, bagaimana sebuah gambar mengubah nasib kami. Aku tak pernah berpikir begitu. Sungguh menakjubkan nasibmu. Akan sangat beruntung. Kamu sangat beruntung. Semoga Tuhan selalu menjagamu seperti ini.